lebih banyak. Di Iya. sini titik kritisnya. Saya tanya kepada kakak asistensi saya, kan kita kuliah agama Kristen itu ada kakak asistensi. Iya. Why kita minum makan babi gitu. Tapi kenapa kita makan? Kakak asistennya jawab apa coba? Kamu harus mempercayai apa itu Kristus. Kamu harus lebih banyak lagi. Jadi kayak gitu. Jadi pertanyaan lo justru nggak terjawab ya Mbak ya? Jadi kayak kok gitu sih gitu. Sedangkan Islam tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan loh. Islam itu mengakui Yesus Kristus itu sebagai Nabi Isa. Tapi dia menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Jadi betul, emang Islam itu lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri. Akhirnya terjawab ya. Jadi di situ saya langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam wa ja'alana biyas su'ada fid dunya wad daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus safati wal maqam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi alladzina da'ina ila sabili rabbihim dinul islam. Amma ba'd. Selamat bertemu kembali dengan kami, Bersahadat Channel. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini marilah kita simak kisah yang melatar belakangi mahasiswi IPB menjadi seorang mu'alaf. Hidayah yang dijemput oleh mahasiswi IPB yang bernama Arnita ini sangat menarik karena berkaitan dengan pengabaian umat Kristen terhadap larangan Tuhannya, yaitu Yesus, untuk tidak makan babi. Kisahnya bermula ketika Arnita mengetahui sesuatu hal, melihat dari respon yang ia lakukan dan segera mengecek kebenarannya. Sepertinya sesuatu itu merupakan hal yang sama sekali tidak diduga sebelumnya. Minggu di IPB itu betul. Saya iseng nih kan, buka-buka tuh, kebuka nih sama saya. Terus dia bilang nih kan, kalau Islam itu lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Wah, cari mati nih Ustaz gitu. Oke, saya buka nih kan. Bener gitu. Chapter segini. Saya buka lagi. Bener gitu. Wah, gila nih, gila lagi. Jadi saya buka lagi lebih banyak. Di sini titik. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam video reaksinya, Rahasia Alif Channel memberitahu bahwa masalah yang ditemukan Arnita itu sebetulnya sudah lama menjadi tema diskusi atau tema debat. Para polemikus Islam selalu bertanya, kenapa umat Kristen makan babi? Padahal di dalam kitab suci Perjanjian Lama, Yesus melarangnya. Para pendeta selalu menjawab
bahwa dalil orang Kristen boleh makan babi adalah Matius 15 ayat 11, di mana Yesus berkata, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Bagi umat Islam, Matius 15 ayat 11 yang dijadikan landasan orang Kristen boleh makan daging babi itu dianggapnya tidak lebih dari sekedar pembenaran, bukan penyampaian kebenaran. Termasuk Rahasia Alif Channel juga tidak dapat membenarkan jawaban para pendeta tersebut. Mari kita simak video reaction Rahasia Alif Channel itu. Iya, selalu ayat ini yang dihadirkan oleh polemikus Kristen, bahkan oleh pendeta-pendeta Kristen ketika untuk menyangkal bahwa babi itu haram. Sudah jelas dalam kitab Imamat dikatakan bahwa babi itu haram, tetapi ayat yang digunakan untuk menyangkal bahwa babi itu haram tentang soal kenajisan. Inilah bedanya Kristen dengan Islam. Di Islam itu jelas perbedaan antara haram, najis, dan hadas atau hadis. Itu semuanya berbeda. Bahkan tentang najis pun, pipisnya atau kencingnya bayi yang masih menyusui dari ibunya dengan bayi yang sudah memakan nasi, itu cara membersihkannya sudah berbeda. Itu dalam Islam detail, semuanya sangat detail. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua memberikan pelajaran tentang itu, bagaimana cara mensucikan sesuatu yang najis. Tetapi ketika membahas haram ini jauh lebih luas lagi pembahasannya, sehingga akan sangat berbeda sekali apa yang dimaknai dengan haram dan apa yang dimaknai dengan najis. Ya, sesuatu yang haram itu tidak bisa dibatalkan hanya dengan membersihkan najisnya. Sesuatu yang berbeda ini Pendeta Andre. Kalau di Islam itu begitu. Kalau Arnita terguncang, itu bisa difahami. Bisa jadi merasa bahwa bila daging babi memang haram, berarti selama ini umat Kristen termasuk dirinya telah melanggar larangan Tuhan. Sebetulnya Arnita masih berharap mendapat jawaban dari asistensi kuliah agama yang bisa mementahkan pernyataan tentang larangan makan babi tersebut, sehingga imannya terhadap Yesus tidak goyah lagi. Namun demikian, setelah ditanyakan, ternyata jawaban yang ia harapkan tidak bisa diperoleh. Banyak di sini titik kritisnya. Saya tanya kepada kakak asistensi saya, kan kita kuliah agama Kristen itu ada kakak asistensinya. Why kita minum makan babi gitu. Tapi kenapa kita makan? Kakak asistennya jawab apa coba? Kamu harus mempercayai apa itu Kristus. Kamu harus lebih banyak lagi. Jadi kayak hah? Gitu. Jadi pertanyaan lo justru gak terjawab ya Mbak ya? Jadi kayak kok gitu sih gitu. Sedangkan Islam tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan loh. Islam itu mengakui Yesus Kristus itu sebagai Nabi Isa. Tapi dia menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Jadi betul, emang Islam itu lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri. Akhirnya terjawab ya. Jadi di situ saya langsung Sepertinya Arnita menyadari bahwa kejadian yang menggoyahkan imannya sebagai pemeluk agama Kristen itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus segera dijemput. Tidak perlu berlama-lama lagi, hanya butuh waktu 7 hari. Arnita memutuskan untuk bersyahadat, kembali memeluk agama fitrahnya, yaitu agama Islam. Jadi kalau dibilang saya itu mualaf dan kurun waktu 1 minggu di IPB itu betul. Para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang beriman,
bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Semoga kisah saudara kita Arneta ini bisa ikut mengingatkan siapapun yang menyaksikan video ini agar senantiasa menjaga keteguhan iman, sehingga kelak bisa meninggal dunia dalam keadaan muslim. Amin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.